Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pengurus dan teman-teman magang. Selamat datang, ini Mas Fajar. Terima kasih sudah join. Malam ini kita mulai lagi kegiatan rasan-rasan progresif. Sebagai pembukaan kegiatan ini kita sedikit mau ngobrol-ngobrol ringan terkait yang kita alami sekarang, terkait kita berkaca ke kasus kemarin yang tentunya juga cukup menyita perhatian, emosi, dan juga pikiran kita semua. Jadi kita akan berbincang sedikit. Tentunya ini juga berdampak terhadap UKM kita di UKM LPM Dedikasi yang notabene kita sempat dianggap agar tidak cuma dianggap sebagai humas kampus begitu. Nah, mungkin terkait tantangan maupun peluang terhadap LPM Dedikasi selengkapnya kita serahkan ke pemantik, ke Mas Eko, dipersilakan. Oh ya, bisa share screen? Siapa ini yang share screen? Bisa share screen ya. Mbak Cantika mungkin bisa share screen PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, baik yang magang, yang pengurus maupun yang tidak jadi pengurus, alumni. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan acara kita rutinan rasan-rasan progresif. Ini tadi memang informasinya pagi hari tadi ya, bahwa adakan acara rasan-rasan ini, dan PPT-nya baru saya buat sore. Judulnya terkait peluang dan tantangan. Nah, ini memang agak ini ya, agak umum atau global ya, terkait peluang dan tantangan. Sebelum membahas itu semua, mungkin prolog dulu, karena objek kita meditasi, maka kita harus mengenal dulu apa itu LPM Dedikasi dulu ya. LPM Dedikasi itu adalah UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang bergeraknya di bidang pers atau kejurnalistikan, yang pada dasarnya produk ataupun kegiatan dari LPM sendiri adalah karya yang ditampilkan di medianya. Seperti itu. Terhapus ya yang awal. Jadi ini slide 1 terhapus ya. Itu ada prolognya slide 1. Sekarang kita lanjutkan dulu mengenal LPM dulu. Karena memang basisnya adalah UKM yang bergerak di bidang media, maka ketika mengatakan peluang dan tantangan pasti sama halnya dengan kita melihat peluang dan tantangan di media massa. Bedanya, LPM itu non-profit, jadi tidak mengejar profit. Tidak bisa dikatakan bisnis media ataupun industri media. Pasti akan berbeda tantangannya dengan industri ataupun bisnis ya. Karena kalau industri dan bisnis ada faktor ekonomi, faktor ekonomis, faktor untung rugi, faktor relasi bisnis, sponsorship dan segala macam. Kalau kita tidak ada, karena memang LPM itu non profit dan memang di bawah naungan kampus. Yang pertama adalah media, yang kedua adalah organisasi. LPM itu bukan PT, perseroan terbatas, atau bukan CV, bukan pabrik, tapi adalah organisasi, di mana anggotanya adalah semua mahasiswa aktif di KIN sendiri. Jadi ada dua hal, yakni dari segi media maupun dari segi
organisasinya. Itu bisa dipisahkan ya, bagaimana kendala-kendala yang terjadi. Hanya kita lihat untuk ini yang salah satu era ini, era industrial revolution ya, 4.0. Jadi pada slide pertama itu saya jelaskan bahwa kita ada di zaman dimana lebih dikenal dengan era Industrial Revolution 4.0. Yang pertama adalah penggunaan cyber physical systems. Jadi lebih mementingkan pada perangkat-perangkat lunak atau cyber dalam segala sistemnya, sehingga semua dihubungkan dengan jaringan. Bahkan sekarang misalkan penyimpanan atau storage ya, itu kebanyakan diupload bukan di hard drive-nya, tapi di jaringannya. Ada cloud ya, ada cloud. Terus untuk penyimpanan data yang lebih besar, mungkin ada database yang itu ada jaringan, bukan berupa perangkat keras. Begitu juga dengan komunikasi juga, kebanyakan lebih mementingkan kepada jaringan cyber ataupun sistem teknologinya daripada perangkat kerasnya. Terus yang kedua, penggunaan Internet of Things dan teknologi internet dalam segala aspek kehidupan. Ini kita sekarang di kisaran umur 20 sampai 30 ya. 18 sampai 30 ya. Itu dimana umuran seperti itu tidak akan lepas daripada internet, pasti. Dan umumnya sosial media. Walaupun hanya WA ya, WA sudah dikatakan sosial media. Itu pasti semuanya terhubung dengan internet. Seperti internet, without internet we cannot live gitu kan, we cannot live. Jadi kita tidak bisa menjalani hidup tanpa internet. Kuota habis aja kita sudah bingung. Ini sangat terpengaruh dengan internet. Itu termasuk perubahan yang terjadi pada media, perubahan yang terjadi pada organisasi adalah mereka mempromosikan, menyampaikan hasil karyanya, hasil produknya selalu terhubung dengan internet. Sekarang ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatnya penggunaan sistem komputer yang terhubung dengan internet. Ya, hampir sama seperti nomor 2 tadi. Tidak hanya komputer ya, tapi ada gadget, terus lagi ya, jam tangan juga, gadget lain kan, ada PC, phone, dan lain sebagainya. Yang keempat, cognitive computing dan pemutaran AI. Cognitive computing adalah sistem di mana komputer ataupun perangkat-perangkat kita itu sudah mampu berpikir sendiri dan mampu menghitung sendiri. Bagaimana logikanya, punya logika sendiri. AI atau artificial intelligence, buatan, kepintaran buatan itu dirancang dengan algoritma sehingga mereka mampu menggerakkan dirinya sendiri tanpa analog. Kalau dulu kan di era industri 3.0 itu masih menggunakan analog ya, mesin. Jadi lebih kepada mesin. Kalau sekarang AI ya, artificial intelligence, semua tuh tinggal dikode di awal logaritmanya, maka mereka akan berjalan sendiri sesuai logaritma itu, bahkan mempunyai logika sendiri. Ketika muncul input apa gitu kan, harus outputnya seperti apa, mereka sudah mampu memikirkan sendiri gitu. Seperti sampean melihat sosial media, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter kan, apa yang sampean lihat, sering sampean lihat, itu akan keluar terus. Maka ada logika, algoritma yang masuk di situ. Tanpa sampean sadar bahwa itu adalah AI, artificial intelligence. Terus yang kelima, maraknya otomatisasi pekerjaan. Ya termasuk database tadi, terus kayak di perusahaan itu kadang itu CS itu nggak pakai orang, CS pakai komputer kan. Terus Google saja dia sudah pakai Google Assistant mengenali suara
dan mencari apa yang kita cari. Oke, lanjut yang nomor 2. Nah, terus kita menghadapi apa? Menghadapi era society 5.0. Sebuah tahap peradaban manusia yang didukung oleh kemajuan teknologi dan inovasi, Science Technology Innovation atau STI. Ini dimunculkan oleh ilmuwan Jepang ya, terkait Society 5.0. Jadi, ketika teknologi sudah berkembang pesat, orang-orang pada sadar bahwa butuh adanya sinergi antara sosial dan teknologi. Karena kebanyakan sekarang yang menghamba itu bukan teknologi, tapi manusia yang menghamba kepada teknologi. Bagaimana manusia itu tidak bisa lepas daripada gadgetnya, tidak bisa lepas dari sosial medianya. Jadi perlu adanya sinergi juga. Bagaimana teknologi dan inovasi itu tetap manusianya yang mengontrol gitu kan, dengan inovasi-inovasi yang semakin membantu manusia, bukan manusianya yang terkungkung oleh teknologi. Terus yang kedua, Society 5.0 memiliki karakteristik terfokus pada aspek kemanusiaan dan menjadikan titik tumpu perkembangannya terbuka, berkelanjutan, dan inklusif. Yang perlu digarisbawahi adalah inklusifnya ini. Inklusif ini berarti bisa diakses oleh semuanya, bukan hanya kalangan tertentu. Bagaimana dulu kita menyadari, bagaimana saya di tahun-tahun 2016 bahkan, ketika saya harus mengakses segala macam hal, itu harus di komputer, di warnet, ataupun di komputer sekolahan. Ketika tahun 2016, ya ketika SMA gitu, itu saya harus mengakses melalui komputer, warnet, dan segala macam. Menjadi sesuatu yang eksklusif, tidak dapat digunakan oleh semua orang. Sekarang warnet tutup, semua orang pakai HP sudah bisa mengakses sesuatu yang diakses di PC, dan semuanya lebih gampang. Itu yang dituju oleh Society 5.0 ini. Semuanya bisa mengakses teknologi, semuanya bisa diakses secara umum. Kalau sekarang kan masih ada beberapa yang eksklusif ya, seperti ketika menggunakan teknologi tenaga surya itu tidak semua orang bisa pakai, karena harganya mahal juga. Pengadaan barangnya juga belum ada, masih eksklusif. Yang ketiga, membuat kerangka untuk seluruh bagian masyarakat untuk berkolaborasi dan berfokus pada tujuan yang sama untuk masa depan umat manusia. Ada tujuan global secara umum ya, bukan tujuan secara industrinya, tapi tujuan secara umum. Ini bisa juga baik, bisa juga tidak baik, karena tujuan umum ini yang dirancang oleh orang-orang yang mampu mengembangkan teknologi, informasi, dan komunikasi ini bisa baik gitu kan, dan ada juga bisa berdampak buruk, termasuk kepada lingkungan atau segala macam. Yang keempat, memprioritaskan kemajuan seluruh bidang di masyarakat dan tidak bersifat eksklusif. Hampir sama ya seperti tadi, bahwa untuk sinergi antara teknologi dan manusianya, jangan sampai timpang. Manusia tidak mampu memanfaatkan teknologi yang ada, dan teknologi yang dibutuhkan oleh manusia tidak tersedia. Jadi seperti itu. Saya tidak tahu ya untuk Indonesia itu seperti apa, berdiri seperti apa. Apakah manusianya yang belum mampu untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada, ataupun teknologinya yang belum ada untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan. Itu yang diharap. Bukan. Saya lanjut ini. Ya, yang ketiga ini pertanyaan ya. Opportunity and challenge ya, peluang dan tantangan. Opportunity ini peluang. Peluang itu sesuatu yang bisa kita capai ketika orang tidak melihat itu. Itu opportunity. Kalau challenge, sebenarnya banyak sekali bahasa Inggrisnya tantangan ya, ada obstacle ya, ada
dare ya, itu tantangan. Tapi kenapa challenge? Challenge itu artinya tantangan yang harus diselesaikan, bukan dilewati. Challenge itu tantangan yang harus diselesaikan, bukan dilewati. Kalau hanya dilewati ya sudah dilewati saja, selesai. Selesaikan sampai tuntas. Sekarang pertanyaan adalah, what do you do in pandemic is your representative about media? Terus yang kedua, what do you like and what do you know is in your mind now? Pertanyaan pertama ini mau gue dijawab ya teman-teman, ini tanya jawab dulu sebelum masuki terkait ini ya, peluang maupun namanya apa yang sama lakukan ketika pandemi. Bisa dijawab mungkin teman-teman. Rebahan. Rebahannya sambil ngapain? Mungkin yang lain Ngopi mas, tapi belinya es. ngopi belinya es. Pegang HP enggak? Pegang HP enggak waktu rebahan, waktu ngopi itu? Iya. Tergantung ada wifi nggak mas. Kalau di rumah banyak kan pakai HP atau pakai laptop gitu kan. Untuk yang lain mungkin monggo dijawab dulu. Ini lebih ke materinya di nanti tinggal. Nah, gimana teman? Kira-kira apa yang dilakukan ketika pandemi ini kebanyakan? Bersosial media. Di depan layar kaca, HP, laptop. Terus yang lain Konten TikTok, Mas. bikin konten TikTok. Oh ya, bikin konten TikTok, terus sosial media, ngopi, nyari wifi. Terus ada yang lain mungkin yang dilakukan ketika pandemi ini loh. Yang sebelum pandemi nggak usah dihitung. Yang pas pandeminya itu. Kuliah online. Monggo. Tiduran. Tidurannya sambil ngapain? Isu apa yang diketahui? Apa yang disukai dan apa yang diketahui sama teman-teman? Tatanan dunia mas. Oke, dong. Dunia? Oh, mana? Oh, iya. Oh, yang lain mungkin, yang lain. Yang lain seperti apa? Yang ingin diketahui? Kapan pandemi berakhir, Mas? Kapan pandemi berakhir? Kapan pandemi berakhir? Oh ya, kapan pandemi berakhir? Yang lain mungkin. Bisa malu. Kabar bantuan mas. Apa? Bantuan. Bantuan. Ya, Pakai data. data. Ya. Anggap aja zaman bukan anak LPM lah, kan. Jadi pengen nanya apa aja. Makanya kita tahu. Ngepet TikTok. Lanjut aja dulu. Slide-nya lanjut. Menjawab pertanyaan tadi, apa yang disukai dan apa yang ingin diketahui adalah representatif seorang manusia atau pengguna media terkait apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan adalah menunjukkan perwakilan dari media sekarang ini.
saling berhubungan. Jadi kalau sekarang kebanyakan orang kan pegang HP, kan, scroll sosial media, terus ada apa namanya, dua hal. Yang pertama adalah mereka hanya men-scroll apa yang ada di situ saja. Algoritma yang bekerja, apa yang dilihat itu yang keluar. Pertama. Yang kedua, mereka searching ya, mengetik keywordnya, mencari apa yang ingin mereka cari. Ada dua hal itu. Dan celakanya, ketika yang kedua, kita men-searching apa yang ingin kita cari, dan itu akan muncul di beranda kita terus, kembali ke hal yang pertama, dan akan seperti itu. Dan itu adalah representatif dari apa yang terjadi di media kita sekarang. Jadi pertama, kita didukung dengan internet yang murah ya, internet yang mudah diakses, gadget yang sudah tersedia, sinyal yang ya sudah baik. Selanjutnya kita juga akses sosial media gampang. Dan terjadilah itu, masyarakat Indonesia maupun Kediri maupun mahasiswa IAIN Kediri, mahasiswa Kediri, anak-anak SMA, anak sekolah, itu mereka akan terjadi seperti itu. Mereka pertama tercekoki oleh media yang ada, yang dilihat, scroll, algoritma yang bekerja. Yang kedua, mereka mencari sesuatu, dan yang dicekoki ya, ditampilkan adalah memang yang punya tracking tinggi atau traffic tinggi ya, terkait itu. Jadi memang apa ya, kira-kira ini harusnya teman-teman itu harus keluar kota gitu kan, keluar kota, out of the box. Sama itu ada di dalam box ya, box yang dibuat oleh media itu terus yang diketahui, itu terus yang didukung, itu terus yang ditolak, seperti itu ya. Apakah dedikasi akan seperti itu ya, nanti dulu jawabannya. Cuma itu kan adalah gejala umum yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Itu kejadian loh. Apa yang ramai itu biasanya hal-hal yang remeh. Penting-penting malah nggak dilihat, karena ramai, dan itu terus yang keluar. Terus kita lanjut ya ke elemen dedikasi target of IAIN Kediri. Nah, mahasiswa IAIN Kediri. We produce information that campus doesn't share. Kita memproduksi informasi yang kampus tidak menyebarkan. Ya semisal kenapa kok tidak wisuda kok tidak wisuda, kenapa wisudanya molor, kenapa kok UKT-nya kok nggak ada pengumuman turun-turun, terus kota kan, terus bangunan segala macam kan, kita mengeserkan yang tidak diserkan. Bisa jadi memang kampus ini tidak sempat nge-share kan. Yang kedua, memang kampus tidak ada concern untuk memberikan informasi terkait itu. Jadi memang kita intinya dalam menyebarkan apa yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Ini kalau lingkup targetnya adalah students of IAIN Kediri. Selanjutnya students of Kediri and Indonesia. We talk about something general about students in Kediri. Harusnya and Indonesia gitu. Kita ngomongkan hal yang general gitu, yang dibutuhkan atau diketahui oleh mahasiswa Kediri maupun sekitarnya. Misalkan kemarin juga pernah nulis aksi kamisan, juga acara-acara di luar kan, acara aksi, acara nobar, pendapat-pendapat terkait kasus-kasus, misalnya kasus kekerasan terhadap jurnalis segala macam kan. Itu kenapa perlu diketahui oleh masyarakat, oleh mahasiswa.
karena maksudnya aktivitas akademik. We criticize the policy about campus kan. Ini targetnya ditujukan kepada siswa akademik. Kita mengkritisi kebijakan yang tepat untuk dalam pertolongan, bantuan kan. Kita mengkritisi itu kan. Tapi sesuai kadar kemampuan kita dan data-data yang kita punya. Kita nggak bisa mengkritisi tanpa adanya data penguat atau argumentasi. Sangat penting ya. Karena mengkritisi itu ada tanggung jawab yang dipegang, responsibility kita mengkritisi itu. Ya harus konfirmasi dulu, walaupun mengkritisi itu harus konfirmasi. Pihak-pihak yang pertama yang mendukung dan pihak yang terkait. Selanjutnya Society of Kediri Indonesia. Masyarakat, sekarang masyarakat, ngomongkan masyarakat. Misalkan petani bawang gitu kan. Terus ada tulisan-tulisan lain yang bersifat umum tentang film dan bersifat umum. Terus terkait pupuk, misalnya kelangkaan pupuk segala macam. Terus tanam padi di lahan yang tidak cocok. Itu termasuk informasi secara umum untuk masyarakat yang bisa dibaca oleh masyarakat umum baik Kediri maupun Indonesia. Selanjutnya yang terakhir government. We give critics and advice we can. Kita menyampaikan kritik dan saran yang bisa kita lakukan, bisa disampaikan gitu. Bukan bisa kita lakukan kritik atau sarannya itu, tapi yang bisa kita tulis gitu kan. Itu kayak KUHP kalau jangan disahkan karena apa, terus main apa ya, RUU permusikan kenapa jangan disahkan gitu kan. Terus bagaimana misalkan RUU PKS itu kan pentingnya RUU PKS, terus ada revisi beberapa hal yang harus diperkuat seperti itu kan. Kritik dan saran itu. Kritis kata sifat ya. Tapi dengan data-data dan tulisan. Selanjutnya slide selanjutnya. Saya jambil ya. Oke. Our social media is our weapon ya. Sosial media kita adalah senjata kita. Karena senjata kita apa lagi? Masa enggak punya, masa dikit ya. Terus yang tajam apa? Lihat aja sosial media kita. Itu adalah yang paling tajam bagi kita. Nggak usah pakai pedang, nggak usah perang. Sosial media aja udah bisa buat ini. Bisa buat kalang kabut orang bisa. Buat orang marah bisa. Buat orang senang bisa. Kita punya ini ya. 6. YouTube, terus Twitter, Facebook, website, Instagram, dan TikTok. Cuma memang untuk Twitter itu jarang update Twitternya. Mau nge-tweet ya males sih akhirnya. Kalau Facebook ini kita udah lama nggak pakai Facebook. Cuma hanya share story saja di Facebook, nggak pernah share postingan. Website juga baru nih, soalnya kemarin hilang. Websitenya baru, jadi tulisannya masih dikit. Soalnya 3 tahun yang kemarin berapa ratus tulisan tuh hilang, nggak ada backupan juga. TikTok juga baru. Instagram juga baru berapa tahun? Belum ada 3 tahun. 2017. 3 tahun berarti. Itu juga ya rangading lah ada. Tapi memang senjata kita ya di website itu kan tulisan kita terus postingan Instagram ya yang lagi rame. Karena melihat tergantung daerah mana dan
siapa yang kita tuju gitu. Kalau website itu pasti ya orang-orang yang mau membuka berita gitu kan, mahasiswa, terus media gitu kan. Terus Instagram mungkin ya anak-anak mahasiswa SMA suka buat Instagram. Kalau YouTube ini emang sekarang jarang ya. Kalau YouTube yang kontennya edukasi itu malah jarang dilihat. Kalau Luna Maya itu main di Corbuzier, namanya ramai, namanya aja gitu. Kalau konten-konten seperti ini emang jarang sih. Konten-konten kontroversial yang sering dibuka ya, harus terkait agama lah, terkait cara ya, drag-drag yang menghina lah, jadi malah ramai ya. Sulit sekali. Memang itu termasuk tantangan kita ini semua senjata kita. Selanjutnya ini apa? Monggo slide selanjutnya. Baru setengah jam ya. Opportunities get things more. Peluang atau kesempatan ini. Get things more, dapatkan sesuatu yang lebih gitu kan. Pertama adalah scope. Scope itu apa ya scope ya? Jangkauan. Scope jangkauan. Jadi ketika kesempatan kita dengan adanya pandemi ini, adanya tadi tak jelasin 4.0, 5.0, semua mudah, jangkauan lebih luas karena tidak memandang waktu dan jarak. Kita bisa Google Meet, ya, pakai Zoom bisa, cetak WA bisa, pakai media berita bisa, pakai YouTube bisa. Skopnya lebih luas, jangkauannya. Semua target bisa diraih. Cuma mungkin kendalanya adalah fokus. Nah, skop memang luas atau jangkauannya luas, tapi fokusnya kadang tidak sampai kepada apa yang kita tuju. Dan kita masih kurang di situ ya, untuk istilahnya mengadakan survei ataupun testing saja untuk apakah benar dedikasi ini beritanya nyampe gitu kan, atau terbaca oleh orang-orang yang membutuhkan ini, atau orang-orang yang bertanya-tanya gitu. Bagaimana nih kotanya ini, bagaimana nih cara melapor ini, itu sampai enggak ini gitu kan. Itu belum fokusnya, kita belum tahu kadar fokus kita itu seperti apa, fokus targetnya kita. Kalau skop memang luas, pasti luas. Dari story WA saja, saya misalkan yang lihat 300 story WA. Ada yang nge-share lagi, berapa ratus lagi. Ada yang nge-share terus, berapa ribu orang kan mengetahui bahwa ada postingan ini, ada link ini. Skopnya sangat luas. Tapi fokusnya apakah tersampaikan, itu kita belum ada tesnya atau kurang ya. Terakhir itu kita melakukan cuma di kode etik, terus tahun sebelumnya adalah di Pemira terkait partisipasi Pemira dan juga tahu tidaknya terkait kode etik mahasiswa dan efeknya. Itu baru tahu gitu kan ketika ada survei seperti itu. Agak kurang dari dedikasi. Terus yang kedua, efisiensi. Menggunakan perangkat sederhana dalam berkarya dan berbagi, atau dalam berkreativitas dan share hasil karya kreativitas. Sekarang cukup pakai HP, bisa mengedit video, bisa mengedit gambar, mengedit pamflet, mengedit tulisan, nggak perlu pakai PC, nggak perlu pakai laptop, sangat efisiensi dan bisa di mana saja dilakukan. Dan harus kita bertemu. Memang sangat efisien kalau diomongkan masalah portable sekali sekarang, semua bisa dilakukan. Tinggal telaten kemampuan teman-teman untuk selalu konsekuen gitu. Yang selanjutnya ada instan. Kita bisa menggunakan aplikasi yang ada dan semua tersedia, baik proses pembuatan karya, webinar hingga sosial media. Semua sekarang ada, semuanya ada. Aplikasi bikin video, monggo ada, aplikasi bikin gambar ada, aplikasi bikin pamflet langsung jadi ada. Nah, semua tersedia. Tutorial
ada semuanya, ada semua instan, nggak perlu capek-capek sama kursus, nggak perlu capek-capek sama beli CD, nggak perlu, semua ada di internet, semua ada, sangat instan, makanya sangat sangat fleksibel sekali dan instan, nggak perlu repot-repot gitu kan untuk apa namanya nyari warnet, nyari percetakan. Misalkan sekarang kita berganti kepada media digital gitu kan, percetakan, terus ngeditnya juga gampang. Nah, ini adalah connection, jadi di segala ini untuk menyebar kebaikan. Connection ini sangat gampang ya sekarang ya, Anda tinggal hubungi aja udah jadi koneksi, sudah menjadi kenalan, connection, tinggal membangunnya ini. Banyak sekali koneksi-koneksi kalau dibilang ya, tinggal koneksinya break atau tidak itu koneksinya. Kalau masalah mencari koneksi itu gampang sekali, cuma koneksinya break atau tidak itu pertanyaan. Ini peluang kita ini, skopnya sangat luas, efisien karena kita bisa apa namanya melakukannya dengan perangkat kita yang sederhana, repot-repot, bawa CPU segala macam, kamera HP juga udah bagus, nggak perlu harus kamera besar, nggak perlu pakai apa namanya cam yang gede untuk merekam video, udah bisa. Terus instan, semua aplikasi ada, tutorial ada, up kapanpun bisa, publish kapan bisa, delete kapanpun bisa. Terus connection, kita gampang untuk kenal orang, koneksi, baik media, baik aktivis, baik dosen, baik apapun. Nanti ya, ya, terus selanjutnya yang ini, yang saya trennya, nah, ini challenge ini sesuatu yang harus kita selesaikan, tantangan yang kita selesaikan, kayak sama kalau pernah lihat fear factors itu, fear factor, tantangan yang diselesaikan. Yang pertama adalah intensity. Kurangnya intensitas karena tidak ada kegiatan di kampus dan jarak serta keseluruhan yang berbeda. Jadi memang kendala dari semua ini ya, organisasi yang nirlaba atau non profit yang mahasiswa itu ada intensitasnya ya. Kenapa? Memang karena basisnya ini apa namanya kegiatan mahasiswa, maka kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini sangat menunjang sekali organisasi ini. Karena kita nggak ini ya, hubungan kita bukan hubungan kerja antara bos dan pekerja gitu kan, ada shiftnya, ada kerjanya gitu. Kita kan organisasi yang nirlaba gitu kan, organisasi bersama kan, mahasiswa yang ingin mencapai target gitu kan, mencapai sesuatu yang kita tuju gitu dan bermanfaat bagi orang banyak. Intensitas ini yang harus kita apa namanya atasi. Mungkin di semua organisasi sama ya, intensitas komunikasi itu pasti akan terganggu dengan tidak adanya kegiatan di kampus. Nah, dengan kuliah online, atau ada yang berefek dengan jalannya suatu organisasi. Terus yang selanjutnya adalah ini kebanyakan dirasakan kepada mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang hanya merasakan kuliah offline itu baru sebentar. Itu atmosfer, suasana kampus dan aktivitas kemahasiswaan lain yang kurang atau belum dirasakan. Memang kepada mahasiswa-mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang baru sebentar merasakan dunia kampus, memang sangat berefek ya. Karena sedikit banyak memang kegiatan di kampus, walaupun cuma kuliah duduk pulang gitu. Memang ketemu dosen langsung, secara langsung, atau ketemu siapa lah, ketemu rektor langsung, ketemu ibu kantin, itu pasti berbeda awalnya. Bahwa untuk atmosfernya pasti berbeda dan akan terbawa dalam semangatnya, dalam pemikirannya itu pasti berbeda. Itu pasti akan terasa. Tapi jangan berkecil hati ya bagi mahasiswa baru.
suatu hari nanti pasti offline mungkin ya. Semangatnya harus tetap sama ya, walaupun kuliahnya online harus semangatnya sama kayak kuliah offline. Kalau nggak ada apa-apa sering ke kampus aja, nggak apa, ke kantin gitu. Ada apa-apa ke kantin, terus ke kampus ke sekret, mana warung depannya kampus ya, ya atmosfernya sangat berbeda, oksigennya itu berbeda ya, oksigennya berbeda kampus. Selanjutnya adalah konten ya, jangka luas dan koneksi mudah, namun harus serta membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Nah, tadi yang nomor 2 tadi kan what do you like and what do you want is in your mind now. Jadi apa yang menarik itu kan, yang menarik dan bermanfaat bagi orang lain. Sulitnya itu loh, ada dua, menarik dan bermanfaat gitu kan, interesting and useful. Kalau interesting tuh gampang lah, apa joget apa gitu kan, tapi kan enggak manfaatnya kan enggak ada gitu. Kalau memang enggak ada informasi yang disampaikan gitu. Nah, yang sekarang adalah tantangan kita adalah membuat konten yang menarik, yang biar terbaca oleh orang, biar dilihat oleh orang, tapi yang bermanfaat, yaitu harus berpikir keras itu kan. Kalau bermanfaat saja tidak menarik, ya yang dulu cuma 10, yang dia cuma 5 sama yang bikin sendiri. Kalau cuma mengadakan bermanfaat saja tidak menarik, seperti itu tantangan ini. Terus selanjutnya adalah konsisten dalam hal apa? Kecepatan, ketepatan, dan keteraturan, sehingga aktivitas media berjalan sesuai target. Konsisten tidak hanya penting ada, konsisten itu harus sesuai dengan target. Kecepatannya itu ya sesuai dengan yang dijadwalkan. Ketepatan, tepat nggak sasarannya, tepat nggak momentumnya, tepat nggak waktunya, resikonya gimana, untung ruginya gimana. Dalam hal ini bukan untung rugi material, tapi untung rugi dalam hal organisasi iya, dalam hal orang halayak umum iya, orang yang diberitakan iya. Dan keteraturan jadi nggak bisa kita acak-acakan terus apa namanya, kita pers tapi kita hanya bikin video saja, nggak pernah nulis saja, nggak ada konten lain. Jadi memang apa namanya, konsistensi ini memang jadi PR kita semua, media maupun organisasi. Apa yang mereka lihat adalah apa yang kita tampilkan, apa yang mereka pikirkan adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka nikmati. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir beautiful human. Ini ada 100%, 80%, 60%, 60%, 40%, 20%, dan 0%. Ini siapa saja ya, dipilih saja diri kita sendiri. Semangat kita itu sampai berapa itu? Apakah full ya? Full sampai overload? Ataukah kita masih less ya? Full habis. Bensin full, tapi full habis F. Empty, kosong, bahkan less, nggak hanya empty tapi less, kurang. Terus ya udah sih, gitu aja ya. Thank you very much teman-teman ya, itu aja. Insert title of your title here. Oke, monggo yang ada yang bertanya dari mana saja ini, monggo yang bertanya, monggo, karena saya jawab. Monggo, mungkin moderator atau tidak moderator, mungkin monggo yang bertanya atau yang ingin disampaikan. Ya, jadi apa ya namanya, terkait tantangan dan juga peluang yang kita hadapi sekarang.
Halo, ini saya putus-putus ini. Telepon. Ini saya atau Mas Irfan nih? Sinyalnya putus-putus. Hilang suaranya Irfan. Hmm. Gimana Mas Irfan? Putus-putus ya suaranya? Iya, sinyalnya putus-putus juga. Ya gini, tadi tanya sebenarnya gimana sih kita menempatkan diri sebagai LPM gitu di lingkungan kampus. Sebenarnya tantangan sama peluang kita sama-sama kompleksnya gitu. Kita pengen berpendapat pun takut salah ngomong, nanti takutnya nyinggung orang terdekat kita mungkin seperti itu. Atau mungkin kita pengen berpendapat, akhirnya apa ya kayak ada yang kontra, akhirnya mereka berpikiran kita itu sok tahu kita dan apa ya ya gitu maksudnya kita intinya kita menempatkan diri itu seperti apa. Oh gitu. Ini aja atau ada yang lain? Atau ada yang lain? Satu tok nih. Satu ini. Ada yang lain mungkin? Kalian ini tak gabungan jadi satu. Atau dijawab dulu? Boleh dijawab dulu aja Mas Sal, sambil nunggu yang lain. Oh ya jawab dulu ya. Gini, ini nggak usah dipikir mumet ya. LPM itu kegiatan mahasiswa, bukan kok dewa yang harus selalu benar. Jadi kalau ada yang kontra ya biasa saja. Ada yang kontra, ada yang pro, ada yang tersinggung ya nggak apa-apa lah. Beruntung kita ada yang tersinggung kan. Kita nggak diabaikan. Kalau diabaikan ya malah lebih itu kan. Bisa lebih apa? Gawat. Tapi memang kalau kita sudah ngomong dan pakai media dedikasi itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama. Bahkan kalau saya loh, saya misalkan tanya wartawan, jurnalis, saya nggak akan ngomong ketika itu belum pasti. Saya nggak akan ngomong ketika itu belum pasti atau belum terverifikasi. Karena apa? Karena walaupun saya ngomong ataupun sampai yang ngomong dan sampai ditanya atas dasar dedikasi atau dedikasi, sampai sudah berkata bahwa itu adalah kata-kata dari alam dedikasi. Begitu. Memang nggak apa-apa pro kontra sama apalah sama sesama mahasiswa, sama orang luar, sama aktivis lah, non aktivis, sama pihak kampus atau pihak pemerintah itu tidak apa-apa. Pro kontra itu biasa saja, tidak apa-apa kok. Memang kalau ada apa istilahnya intervensi yang sangat jelas ya. Kalau cuma istilahnya kayak nyinggung-nyinggung ya kayak apa sih istilahnya ya, nyinggung-nyinggung orang nyinggung apa ya, ini nggak terang nggak jelas itu loh, intervensinya itu nggak jelas, jadi ya nggak usah dianggap intervensi itu, dianggap aja orang nganggur aja. Penting apa yang kita tulis, apa yang sama itu jadi pertanggungjawaban gitu loh, dan kita nggak kewalahan untuk mempertanggungjawabkan itu tulisan itu. Sulitnya seperti ini, kita udah berani ngomong, udah berani nulis, udah berani bikin apa konten, tapi kita tidak siapkan apa namanya pertanggungjawaban kita atau data kita, verifikasi kita, konfirmasi kita. Sulit nanti kalau ditanya, loh kamu ini tanggung jawabnya mana, ini dapat dari mana, ini kamu sudah bertanya tuh, sudah konfirmasi tuh. Nah itu yang sulit kalau kita apa namanya tidak siapkan dulu. Bisa Kak. Kalau secara individu monggo, nggak apa-apa, di sosial media sampean, di blog punya blog itu nggak apa-apa, kan sampean berpendapat tuh biasa saja. Seperti itu. Cuma ya apa namanya orang namanya sekarang apa undang-undang juga ada gitu kan, jadi tetap apa hati-hati saja gitu kan, bukan takut tapi memang keadaannya seperti ini,
untuk pribadi-pribadi ya, bukan secara LPM ya. Kalau secara LPM ada apa harus diomongkan dulu ya, supaya ada pertanggungjawaban di belakangnya. Seperti itu, santai, pro kontra biasa. Monggo. Ya, eh, ya itu sebagian yang apa ya pernah tak rasain sendiri gitu sih. Itu bagian ya buat teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing. Monggo. Mau bertanya, Pak Eko, Oke, izin. monggo. Nah, dari tadi paparannya kan bisa dikatakan mungkin tantangan dan kesempatan dan tantangan yang dihadapi LPM itu ya besar mengarah kepada bagaimana memaksimalkan media sosial kan. Ya. Nah, kemudian saya ini ke konten yang menjadi challenge-nya kita itu saya juga merasa sih kalau konten media sosial kita itu kalau bukan selamat hari ini cuma memberitahu kalau ini loh ada tulisan ini loh, tapi kayak apa ya, kurang ini gitu, ada yang kurang. Mungkin maksud Pak Eko juga di situ ya, kontennya mungkin bisa lebih dikembangkan dari itu. Menurut Pak Eko sendiri apa kira-kira yang kan tadi challenge ini harus kita selesaikan? Apa kira-kira penyelesaian dari challenge konten ini untuk LPM dedikasi? Oke, terima kasih. Oh ya, nah sebenarnya ini harusnya diomongkan bersama ya. Saya menurut pendapat saya dulu. Memang kita belum bisa maksimal memanfaatkan semua media ya. Karena memang sektor-sektor itu harus ada yang megang, kayak sektor di konten video, sektor pada infografis, sektor pada tulisan yang in-depth ataupun tulisan yang features atau slide news gitu kan. Itu ada sektor-sektor yang harusnya ada penanggung jawabnya sendiri gitu kan. Jadi sektor-sektor itu yang dimanfaatkan, dan memang tadi konsistensi untuk ketepatannya, keteraturannya tadi memang harus diasah lagi gitu kan, sambil berjalannya waktu seperti itu. Karena menguras tenaga banget, apalagi yang konten-konten yang memang butuh waktu lama ya, dan butuh peralatan dan pemikiran ya. Misal kayak tulisan yang berupa in-depth itu atau uraiannya susah, itu memang perlu waktu, kadang lama seminggu waktu. Kenapa kita berbeda dengan media mainstream yang penting up ya? Beda, soalnya kita kalau ngejar cepat saja, itu kita yang kena batunya gitu. Ya kan, kejar cepat saja, berita apa udah wawancara satu orang cukup, ada yang nggak wawancara, cuma ngambil berita lain menurut dari media dedikasi.id, nggak pernah wawancara wartawannya seperti itu. Nah, kita kan berbeda dari itu, kita belajar yang malah lebih sulit dari itu. Nah, makanya konten juga memang kita melihat juga pada zaman sekarang juga, makanya ada konten lebih singkat lagi, ada konten TikTok gitu kan. Ini sudah jadi Instagram juga memang ada infografis, sekarang sudah mulai ada ya beberapa infografis untuk informasi yang lebih padat. Terus video-video juga sudah mulai, teman-teman sudah aktif untuk mulai bikin video kreativitas, tidak hanya live report. Seperti itu sih konten-kontennya. Ini aslinya ini hanya perlu dimaksimalkan saja sosial media kita gitu, apa yang kita punya itu dimaksimalkan saja, dan ada sektoral yang ada penanggung jawabnya sehingga konsisten. Ya memang gimana ya, mahasiswa itu perlu didorong terus ya, perlu di push untuk
apa ya, semangatnya gitu kan. Semangatnya itu terus didorong seperti itu ya, seperti itu aja. Untuk selanjutnya memang butuh apa, diberikan bersama gitu. Karena yang menjalankan kita semua, dimaksimalkan apa yang ada, dan menambahi apa yang bisa dilakukan, seperti itu. Dan masuk ke konsistensi juga ya. Pripun? Oke, terima kasih. Jadi mungkin ini kan sebenarnya forum ini dibuat itu bisa dikatakan semi formal ya, ketika kita Ya, berbicara mengenai tidak ada challenge yang harus kita selesaikan. Mungkin di forum ini kita juga bisa menjadi wadah untuk teman-teman mengaspirasikan caranya gimana kira-kira cara untuk menyelesaikan challenge ini. Mungkin teman-teman yang lain ada gitu. ya monggo, apa yang mau disampaikan, Di monggo. sini Ini ada tim Red kita, Ella, ada ya, Firnas dari News. Monggo. monggo. Kalau diem aja ini, keep silent. Yang Monggo. terkait tulisan Saya belum yang menjelaskan bilang rasa tadi, yang kemarin gelisah itu loh. Yang tanya-tanya, monggo. Pripun, Mbak Ella? Pripun, Mas Irfan? Monggo. Ella dulu monggo. Dasar royoan. Monggo. Yang tadi yang kalau kita bikin tulisan terus kita ngutip dari media, itu sebenarnya boleh nggak sih kita ngutip dari media terus itu kayak ada ketentuannya nggak, misalnya kita Oh, kalau ngutip dari media ya, terusnya boleh ya, memang nggak prok, dan kita beritahu sumbernya, nggak apa-apa itu. Kita masukkan dalam esai, kita masukkan dalam opini, kita masukkan dalam berita kita, nggak apa-apa. Cuma harus ditulis sumbernya dari mana itu, sumber dari mana, beritanya apa judulnya, terus siapa yang membuat, kita tulis. Dan tidak ada teks apa namanya, maksudnya tidak ada yang ditambah-tambahi dan dikurangi lah dalam apa, dalam data yang diambil. Misalkan apa gitu, data kita apa ya, misalkan data kita itu terkait kemarin ada edukasi bagaimana melaporkan itu ya, ya sudah yang kita wawancara gitu. Kalau mereka ngambilnya dari kita apa namanya, untuk proses itu, ya bisa mereka nggak menambahi terus mengatakan bahwa itu dari edukasi gitu. Terus kita jangan ngambil dari Kompas apa namanya, bagaimana Polres Kediri menangani satu kasus pencurian, terus kita tambahi kronologisnya, dan kita ngomong bahwa itu dari media itu yang beritakan, itu tidak bisa, ya harus sama yang disampaikan di berita itu, tidak harus sama teksnya ya, tapi sama isinya itu ya. Jadi tidak apa-apa, istilahnya itu penyaduran ya, penyaduran gimana. nama penulis yang di media kita kutip itu juga diikut sertakan. Tidak perlu, cukup judulnya sama medianya saja, itu sudah cukup. Mungkin yang lain teman-teman monggo. Ini terkait apa namanya, media dan keorganisasian, komunikasi, dua hal itu sih yang jadi fokus. Pripun ya,
Monggo, yang lain ya. Nggak ada ini, teman yang lain ini. Ini atau mic saya mati nih. Halo, teman-teman, gimana? Nyala, Mas. Gimana teman-teman yang lain ini? Tidak ada, Pak. Ya memang kekompakan dan kesulitan itu memang penting ya dalam mengarungi ini ya, sebuah organisasi. Membawa apa namanya, kita kayak membawa kapal aja itu, bareng-bareng sampahnya semuanya bersama. Teman-teman sebenarnya bisa untuk mencari referensi lain, apa namanya, konten-konten apa yang sesuai yang kita mampu lakukan di apa di luar kayak di Instagram ataupun di YouTube, bisa mencari referensi-referensi. Kadang kita kan keniatannya juga, intensinya kita, terus concernnya kita, fokusnya kita, itu yang harus diasah terus. Ini pripun nih moderator, gimana? Teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Pak Irfan. Kita simpulkan bahwa tantangan dan peluang Suaranya Irfan kecil banget ini. terus berkembang. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan sumber daya yang Ampun, ya ini ada yang ditanyakan lagi. tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Yang dapat disimpulkan yaitu bahwa tantangan dan peluang kita ke depannya sama-sama kompleks. Perkembangan teknologi media juga terus berkembang. Yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Kita maksimalkan konten untuk memajukan apa yang kita rencanakan dan tentunya tetap berfokus kepada tujuan kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah berkenan bergabung. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.